Elit agama dan tantangan perdamaian global. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menggelar International Summit of Religious Authorities atau ISORA di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Kegiatan ini bertujuan mendorong pemimpin agama bersuara terkait konflik Israel dan Hamas di Gaza. Pertemuan para tokoh agama dunia ini sangat strategis di tengah dunia menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza, Palestina. Pertemuan ini dilaksanakan di tengah kekhawatiran mengenai melemahnya tatanan internasional yang seharusnya menjadi aturan internasional dan disepakati negara-negara. Dalam konteks ini, masalah Gaza adalah masalah dunia dan kemanusiaan. Sehingga pertemuan di Hotel Shangri-La itu diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan yang kita hadapi bersama. Bahwa masalah ini bukan hanya terjadi pada satu kelompok saja, tetapi masalah kemanusiaan. Jika kemanusiaan tidak dapat menyelesaikan masalah Palestina, maka kemanusiaan itu gagal pada dirinya. Demikian diungkapkan Kiai Haji Yahya Kholis Stakuf, Ketua Umum PBNU. Pertemuan itu diharapkan menjadi oase bagi tantangan yang dihadapi oleh agama-agama dunia saat ini. Betapa tidak, dunia hari ini masih disesaki dengan problem kemanusiaan akut, perang di Gaza dan sejumlah konflik dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Kita tidak dapat menutup mata bahwa di era globalisasi saat ini, tantangan terhadap perdamaian semakin kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Peran elit agama menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan perdamaian global, mengingat pengaruh besar yang dimiliki oleh agama dalam membentuk perdamaian dunia, etika, dan tindakan manusia. Dalam esai ini, kita akan membahas bagaimana elit agama dapat berkontribusi dalam menanggapi dan mengatasi tantangan perdamaian global. Salah satu peran utama elit agama adalah sebagai pembawa perdamaian dan perekat keberagaman. Elit agama dapat memainkan peran kunci dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan mempromosikan dialog antar budaya. Mereka memiliki kapasitas untuk merangkul keberagaman dan menyadarkan umatnya bahwa perdamaian global tidak hanya bergantung pada pemahaman antar agama, tetapi juga pada penghargaan terhadap keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa. Selain itu, elit agama juga dapat menjadi mediator dan penengah dalam konflik-konflik internasional. Mereka memiliki kepercayaan dan keberlanjutan untuk meredakan ketegangan antar negara atau kelompok yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Keberanian dan integritas mereka dalam menyuarakan pendapat dapat menjadi kekuatan yang mendorong proses negosiasi dan rekonsiliasi. Namun, dalam upaya menjalankan peran mereka, elit agama dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah polarisasi dan ekstremisme yang terkadang berkembang dalam komunitas agama. Beberapa kelompok atau individu dapat menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan atau intoleransi. Oleh karena itu, elit agama dihadapkan pada tugas berat untuk menyeimbangkan dan mempromosikan pesan damai dan inklusif sambil menentang penggunaan agama sebagai alat politik atau kekerasan. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga menjadi tantangan elit bagi agama. Informasi dapat menyebar dengan cepat dan tidak terkendali, menciptakan potensi untuk konflik dan kebingungan dalam masyarakat. Elit agama perlu menjadi lebih proaktif dalam menggunakan media dan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan dan toleransi. Dalam menghadapi tantangan perdamaian global, elit agama perlu bekerja sama secara aktif dengan organisasi internasional pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi lintas agama dan lintas budaya dapat menghasilkan upaya yang lebih kuat dan lebih efektif dalam merespon konflik dan mendorong perdamaian. Kesepakatan Shangri-La.
Pertemuan tokoh agama di Hotel Shangri-La menyepakati apa yang disebut dengan R20 Isora Call to Action. Ada 4 poin hasil pertemuan itu, yakni pertama, bahwa kegagalan aktor-aktor global untuk menghormati dan menjunjung tinggi konsensus internasional pasca Perang Dunia II sebagaimana tertuang dalam kerangka PBB dan UDHR merupakan penyebab utama ketidakstabilan dan konflik di seluruh dunia. Kedua, bahwa otoritas agama yang tidak demi Tuhan dan kemanusiaan harus bekerja sama secara gigih dan tegas untuk memvalidasi, melestarikan, dan memperkuat konsensus internasional pasca perang dan menuntut konsistensi dari semua pihak dan penerapannya. Ketiga, meskipun upaya-upaya ini tidak cukup hanya terbatas pada seruan keagamaan tradisional saja, hal ini harus dilengkapi dengan strategi jangka panjang yang disengaja untuk memobilisasi kekuatan kolektif agama, termasuk dukungan orang-orang dari semua agama dalam gerakan bersama ini untuk mencapai tujuan mulia ini. Keempat, karena itu, kami mendesak otoritas agama dari setiap keyakinan dan agama untuk mengerahkan kekuatan dan pengaruh komunitas masing-masing agar berdampak pada kalangan pengambil keputusan, menghentikan konflik bersenjata yang terjadi di Timur Tengah, Eropa, Afrika Sub-Sahara, dan wilayah lain di dunia, dan mengembangkan mekanisme dialog dan negosiasi yang efektif dapat mengarah pada penyelesaian konflik secara damai. Kesepakatan ini sangat penting. Artinya, di tengah melemahnya otoritas agama di kalangan pengikutnya, khususnya dalam menyuarakan pesan-pesan agama itu. Karena itu, otoritas agama mempunyai tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa agama mereka masing-masing berfungsi sebagai sarana saling pengertian dan rekonsiliasi, dan bukannya melanggengkan siklus primordial kebencian, tirani, dan kekerasan yang berbasis identitas. Bagaimanapun, keberadaan tokoh agama dalam masyarakat telah menjadi pilar utama dalam membentuk landasan moral dan etika. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi suara moral yang memberikan arahan dan inspirasi bagi umatnya. Tokoh agama memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing dan menginspirasi individu serta komunitas dalam mencapai kehidupan yang bermakna dan bermoral. Suara moral yang dimiliki oleh tokoh agama bukan hanya sekedar ajaran normatif, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban, keadilan, serta kasih sayang. Dalam setiap ajarannya, tokoh agama seringkali menyoroti nilai-nilai moral yang mendasar, seperti kejujuran, kasih sayang, belas kasihan, dan toleransi sebagai landasan bagi sebuah masyarakat yang harmonis dan beradab. Seruan Al-Quran. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang menempatkan perdamaian sebagai nilai sentral dalam ajarannya. Sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, menekankan pentingnya hidup dalam kedamaian. Dalam perspektif Islam, perdamaian tidak hanya dianggap sebagai kondisi ketiadaan konflik, tetapi juga sebagai suatu keadaan yang melibatkan keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Seruan perdamaian Al-Quran dapat ditemui pada sejumlah ayat, antara lain, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang di antara kamu dan kaum itu ada perjanjian. Damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan. Demikian juga orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu, sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu atau tidak mengganggumu, tidak memerangimu,
dan tidak menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 90. Sebagai ummatan wasatan, maka perdamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif umat Islam. Wallahu alam.